Pembangunan sumber daya manusia menjadi fokus utama pemerintah Republik Indonesia saat ini. Komitmen tersebut diterjemahkan secara konkret oleh Direktorat Bina Intala Kementerian Ketenagakerjaan yang konsisten memperkuat peranan instruktur dan tenaga pelatihan melalui berbagai kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk mencetak instruktur baru melalui diklat dasar instruktur dan upgrading instruktur dan tenaga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, kreativitas, inovasi, serta profesionalisme. Peserta pelatihan berasal dari 3 segmentasi berbeda, yaitu institusi pemerintah atau lembaga seperti Balai Latihan Kerja dan Lembaga Diklat Kementerian. Institusi swasta, misalnya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS, BLK Komunitas dan Balai Latihan Kerja Luar Negeri atau BLKLN, dan institusi perusahaan atau industri yang memiliki unit pelatihan kerja perusahaan. Durasi setiap pelatihan pun bervariasi, mulai dari pelatihan durasi pendek selama 5 hari sampai dengan pelatihan durasi panjang yang berlangsung selama 7 bulan. Apa saja kegiatan pelatihan yang diselenggarakan? Berikut di antaranya. Pertama, Diklat Dasar Instruktur Pemerintah. Pelatihan ini berlangsung selama 7 bulan dan bertujuan untuk mencetak instruktur baru, baik di lembaga pelatihan kerja pemerintah, balai latihan kerja dan kementerian, atau lembaga pemerintah lainnya. Sebagai upaya mengatasi kekurangan instruktur di lembaga pemerintah, setiap tahunnya Direktorat Bina Intala mencetak kurang lebih 160 instruktur pemerintah baru. Diklat Dasar Instruktur Pemerintah dimulai sejak 2018 dan sampai dengan 2020 telah dilaksanakan 463 diklat dasar. Kedua, upgrading instruktur pemerintah. Kegiatan upgrading konsisten dan terpadu perlu diadakan mengingat peran strategis instruktur dalam menghasilkan SDM kompeten. Dalam upgrading ini, para instruktur pemerintah diberikan materi pelatihan teknis, metodologi pelatihan kualifikasi 5, dan materi soft skill lainnya. Selama 3 tahun terakhir, total sudah dilaksanakan sebanyak 556 upgrading teknis, 100 upgrading metodologi, dan 780 bimbingan teknis. Bimbingan teknis yang diberikan salah satunya mengenai penilaian angka kredit. Angka kredit ini kelak dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat atau jabatan sesuai dengan jenjang jabatan dan butir kegiatan yang sudah dilalui setiap instruktur. Ketiga, yaitu penyiapan SDM di Balai Latihan Kerja atau BLK Komunitas. Tujuan pelatihan ini adalah menyiapkan instruktur dan pengelola BLK Komunitas. Untuk itu, Direktorat Bina Intala mengadakan program diklat dasar untuk para instruktur dan pelatihan bagi pengelola BLK Komunitas. Program BLK Komunitas sudah dirilis Kemenaker sejak 2017. Hingga 2020 telah berdiri sebanyak 2.127 BLK komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan beragam kejuruan pelatihan yang diimplementasikan. Seiring dengan bertambahnya jumlah BLK komunitas, kebutuhan untuk instruktur pun ikut meningkat. Oleh karenanya, selama 3 tahun terakhir telah dilaksanakan 1.887 Dikdas instruktur dan 304 upgrading instruktur. Selama kurang lebih 50 hari, para instruktur BLK komunitas menjalani diklat dasar yang dilaksanakan di beberapa UPTP dan lembaga pelatihan industri. Program pelatihan diklat dasar instruktur ini meliputi materi teknis sesuai dengan kejuruannya dan metodologi pelatihan kualifikasi 3 untuk diklat dasar BLK komunitas. Pada pelatihan ini baru dilaksanakan 1-2 program pelatihan teknis. Diharapkan yang akan datang akan dilakukan upgrading terhadap instruktur menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Meskipun saat ini Direktorat Intala baru mencetak 1 orang instruktur untuk masing-masing BLK komunitas, namun komitmen ke depan adalah merealisasikan jumlah ideal 3 orang instruktur untuk setiap BLK komunitas agar dapat memaksimalkan pelatihan dan pembelajaran. Untuk menjalankan BLK komunitas dengan baik, diperlukan pengelola yang profesional dan kompeten. Untuk itu, Direktorat Bina Intala mengadakan pelatihan bagi pengelola BLK komunitas selama 1 minggu. Sejak 2017 hingga 2020, sebanyak 1.614 pengelola BLK komunitas telah menjalani pelatihan. Sedangkan untuk upgrading tenaga pelatihan baru dilakukan di tahun 2020 sejumlah 225 pelatihan. Kegiatan lain yang dilakukan oleh Direktorat Bina Intala adalah menyiapkan SDM pemagangan. Program pemagangan menjadi salah satu upaya penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri atau pasar kerja. Untuk mendukung pemagangan yang berkualitas, Direktorat Bina Intala Kemenaker telah menyiapkan para mentor pemagangan, koordinator pemagangan, dan master pemagangan yang akan melaksanakan program pemagangan di berbagai daerah. Kegiatan penyiapan SDM pemagangan ini juga ada di beberapa UPTP. Peranan SDM pemagangan ini tersebut terus diperkuat. Terbukti sejak 2017 hingga 2020, Direktorat Bina Intala telah menciptakan sebanyak 3.350 mentor pemagangan, 2.404 koordinator pemagangan, dan 300 master pemagangan. Kegiatan kelima adalah pelatihan upgrading bagi instruktur lembaga pelatihan swasta yang meliputi pelatihan upgrading metodologi dan teknis. Untuk pelatihan upgrading metodologi sejak 2017 hingga sekarang, total sudah diadakan sebanyak 1.804. Untuk jumlah pelatihan upgrading teknis terjadi penambahan dari tahun ke tahun. Pada 2018 terdapat 80 pelatihan dan bertambah 2 kali lipat di 2019. Sedangkan di 2020 diadakan 240 pelatihan teknis. Kegiatan keenam, pelatihan bagi pengelola lembaga pelatihan pemerintah dan swasta. Era revolusi industri 4.0 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi semua lembaga pelatihan kerja baik pemerintah maupun swasta. Menyikapi hal tersebut, Direktorat Bina Intala telah mengadakan 1.540 pelatihan bagi pengelola pelatihan pemerintah dan 780 pelatihan upgrading untuk pengelola lembaga pelatihan swasta. Ketujuh, kompetisi keterampilan instruktur nasional atau KKIN. Kompetisi ini merupakan metode untuk meningkatkan kompetensi instruktur baik secara individu maupun kedinasan, sekaligus mendorong pemerataan kualitas instruktur pelatihan nasional. Sejak 2007 sudah dilaksanakan 7 kompetisi keterampilan instruktur nasional dengan berbagai bidang yang dilombakan. Kompetisi ke-8 direncanakan berlangsung di tahun 2021 dengan 12 kejuruan. Untuk mengikuti pelatihan, setiap instruktur dan tenaga pelatihan wajib terdaftar di portal Intala. Lewat portal ini, mereka bisa mendapatkan informasi tentang pelatihan yang diadakan, menambah portofolio diklat, dan memberikan masukan untuk pelatihan ke depan. Setiap pelatihan di Direktorat Intala diakhiri dengan uji kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi LSP. Ini penting sebagai pengakuan bahwa peserta pelatihan betul-betul telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai standar. Selain kegiatan pelatihan, diperlukan juga sinergi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Indonesia. Direktorat Bina Intala Kemenaker pun telah menjalin kerjasama erat, diantaranya dengan lembaga internasional seperti ILO Internasional dalam pelatihan pembuatan konten online, Kadin, Apindo, GNIK, dan beberapa training center pemerintah maupun swasta. Berbekal pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Intala Kementerian Ketenagakerjaan, para instruktur dan tenaga pelatihan akan semakin siap menjadi nahkoda yang membawa SDM Indonesia menuju Indonesia maju. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kita harus di depan. Jadi sudahlah benar, lebih cerdas, lebih unggul, harus menjadi komitmen kita bersama.